34 Muhammad Fawaid SE MSc Partai Gerindra Jawa Timur 5. Inilah saat nama Muhammad Fawaid disebut dalam pelantikan 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya Sabtu kemarin. Menanggapi hal tersebut, Wiwin Riza Kurnia, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jember, Senin siang mengaku masih akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait keabsahan informasi tersebut. Namun demikian, Wiwin menegaskan berdasarkan pasal nomor 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasangan calon yang berstatus anggota DPRD maupun DPR RI wajib melampirkan surat pengunduran diri sebagai wakil rakyat saat mendaftar sebagai kontestan pemilihan kepala daerah. 34 Muhammad Fawaid SE MSc Partai Gerindra. Terkait dengan pencalonan salah satu calon bupati gitu ya, yang saat ini statusnya masih sebagai anggota dewan. Kemudian memang menyampaikan keberatannya terkait dengan pencalonan tersebut karena dirasa masih berstatus anggota DPRD sehingga keinginan yang bersangkutan juga ada tidak lanjut dari Bawaslu. Tapi kami terima sebagai informasi awal karena memang yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan secara memenuhi syarat formal dan material. Jadi ini masih informasi awal dulu untuk sebagai awalan gitu. Kemudian dari kami memang melakukan pengawasan mulai dari pendaftaran dan lain sebagainya. Dan secara dokumen itu memang yang bersangkutan untuk Kuswawait itu melampirkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR. Seperti itu. Nah, kemudian kami juga perlu berkomunikasi dengan Bawaslu Provinsi karena memang yang bersangkutan itu hadir atau tidaknya pada saat pelantikan. Kemudian kami akan konfirmasikan permintaannya memang tadi Pak Farid minta seperti apa untuk surat pengunduran dirinya dan bagaimana terkait dengan keabsahan dokumennya. Karena fokus-fokus pengawasan kami kan tidak hanya ketaatan prosedur selama tahapan berlangsung, tapi juga terkait dengan akurasi data dan juga keabsahan dokumen. Nah, kalau secara aturan di pasal 32 PKPU, calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 huruf D harus menyerahkan surat pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran pasangan calon. Untuk dokumen dan lain sebagainya nanti kita akan kaji terlebih dahulu karena kemarin yang saya lihat juga surat pengunduran diri dan yang bersangkutan juga menyatakan di teman-teman media sendiri bahkan ya kalau sudah mengundurkan diri. Tapi untuk surat balasan pengunduran dirinya dari DPRD provinsi maupun dari SK Mendagri itu belum dilampirkan pada saat pendaftaran. Jadi nanti kita akan kaji dan kita lihat kembali. Sementara Hendra Wahyudi, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum, KPU Jember meminta kepada semua pihak untuk tidak menelan mentah-mentah segala informasi terkait Pilkada 2024 yang beredar. Untuk Bapak Paslon Kuswawait Joko Susanto, pihak KPU mengaku sudah menerima berkas pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Provinsi, namun belum dilengkapi surat tanda terima pihak terkait. Untuk proses verifikasi dokumen Bapak Paslon yang mendaftar, masih bisa dilakukan perbaikan sampai tanggal 6 September 2024 mendatang, sehingga LO dari masing-masing pendaftar masih memiliki sisa waktu melengkapi lampiran dokumen sebelum dilakukannya penetapan calon pada 22 September 2024. Meski begitu, KPU Jember menyatakan siap bersikap tegas dan objektif termasuk melakukan diskualifikasi apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh Bapak Paslon pendaftar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kalau terkait kabar-kabar di luar, mohon juga kawan-kawan tidak menerima begitu saja. Kita akan tetap lakukan dan kita kawal bersama-sama dengan kawan-kawan media, masyarakat semuanya. Jika KPU meyakinkan kepada kawan-kawan semuanya, jika ada administrasi atau apapun yang dilewatkan oleh Bapak Paslon, maka KPU juga akan tegas menindak sesuai dengan PKPU yang ada. Sampai di tingkat jika memang harus ada yang didiskualifikasi, maka juga KPU akan mendiskualifikasi Bapak Paslon yang tidak melengkapi administrasi tersebut. Kalau ketentuannya sudah jelas. 1, dia harus melampirkan surat pengunduran diri atau pernyataan sampai pada waktu penetapan atau perbaikan administrasi tersebut. Jadi kita masih ada waktu untuk melengkapi sampai tanggal 6
maksimal karena tanggal 5 sudah akan kita umumkan kepada kawan-kawan. Makanya kita tinggal verifikasi keabsahannya, kelengkapannya sampai sejauh mana, sampai di tingkat ijazah dan lain sebagainya, surat pernyataan tersebut, dan yang masih belum ada sampai sekarang kan. Dan nanti sore kita akan panggil LO dari 2 paslon untuk memastikan yang kurang-kurang seperti surat tanda terima itu tadi. Karena memang tanggal 6 itu sudah batas akhir, semuanya sudah harus lengkap.